itu. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami pada topik 1 demonstrasi konseptual, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Yang pertama, berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Pada teori behavioristik dalam pembelajaran, penerapan teori ini, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Yang selanjutnya, teori sosial kognitif. Dalam penerapan teori ini, guru harus dapat menciptakan suasana yang riang dan menarik dengan cara memberikan materi yang menarik minat siswa dalam belajar. Selanjutnya, teori konstruktivisme. Dalam penerapan teori ini, guru dituntut untuk memunculkan rasa-rasa keingintahuan siswa terhadap suatu pertanyaan dengan cara bertanya. 2, yaitu berikan penjelasan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Adapun beberapa model pembelajarannya yaitu yang pertama, discovery learning, yaitu model pembelajaran yang menekankan bahwa siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar melalui aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, serta guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkannya pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip mereka sendiri. Yang kedua, active learning. Active learning ini merupakan pembelajaran aktif, di mana belajar membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan secara sekaligus. Pada saat kegiatan belajar, siswa melakukan sebagian besar pekerjaan belajar. Mereka mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Yang ketiga, the accelerated learning, yaitu pembelajaran yang dipercepat. Artinya, konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan juga memuaskan. Yang keempat, yaitu model pembelajaran inquiry, di mana rangkaian kegiatan pembelajarannya menekankan pada proses berpikir secara kritis dan juga analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang kelima, contextual teaching and learning, di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Yang keenam, yaitu project-based learning. Project-based learning ini adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Dan yang ketujuh, ada problem-based learning. Problem-based learning ini adalah pembelajaran dengan mengutamakan penyelesaian masalah umum yang lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Yang pertama, Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk meningkatkan motivasi Tania, maka guru bisa menggunakan cara yaitu mendiskusikan kepada Tania tentang keluhan atau apa yang dirasakan, memberikan rasa nyaman, tenang agar Tania mau berbagi, membangun rasa percaya diri
dengan memberikan gambaran kepada Tania seperti perilaku guru atau seseorang yang menjadi idolanya, yang ingin dia tiru, yang telah sukses atau berhasil menggapai cita-citanya, atau sudah menjadi orang sukses. Memberikan penjelasan yang menarik. Kemudian, guru dapat memberikan dukungan dan bantuan pada awal pembelajaran. Kemudian, sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Setelah itu, ketika anak menunjukkan pencapaiannya, diberikan berupa hadiah atau pujian setiap kali anak melakukan sesuatu untuk menguatkan atau meningkatkan perilaku anak. Hal tersebut berguna agar Tania percaya diri atas kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, Samuel, 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Untuk meningkatkan motivasi Samuel, maka ada cara, yaitu membantu untuk mengenali hal yang bisa ia kendalikan dan tidak. Membangun rasa empati pada Samuel, ajak anak untuk berpikir positif, dan jadilah panutan yang baik. Kemudian untuk Sandra yang 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Untuk meningkatkan motivasi Sandra yang umur 13 tahun, maka dapat diberikan beberapa cara. Pertama, mengetahui penyebab kenapa ia banyak diam di kelas dan meremehkan keterampilan teman-teman kelasnya dan memberikan pemahaman akan perilakunya. Setelah itu, memberikan pembelajaran berbasis kelompok sehingga Sandra bisa menghargai teman kelasnya. Setelah itu, Robert, siswa yang keempat, yaitu Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Untuk meningkatkan para siswa yang ada di kelas seperti Robert 16 tahun, maka guru dapat memberikan pendekatan agar merasa nyaman, aman, dan terbuka kepada siswa, sehingga guru bisa mengetahui penyebab kenapa dia kurang berminat menjalani proses pembelajaran dan berusaha menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, memberikan penguatan mental dan semangat. Terakhir, berkomunikasi dengan bibinya terhadap permasalahan yang dialami Robert. Sekian dan terima kasih.